bercanda, akhirnya bawa-bawa agama. Banyak kan? Jangan sampai kayak gitu. Kalau bercanda bawa agama, niatnya istihza, bisa kufur. Kalau niatnya cuma bercanda doang, dosa besar, fasik. Sekarang banyak nih orang pada ngerti agama, bercanda bawa-bawa agama, bahaya tuh, kasih tahu. Kalau dia ada istihza, bisa kafir, murtad. Tapi kalau nggak ada istihza, dia cuma bercanda doang, hukumnya apa? Dosa besar, harus tobat. Makanya bahaya, lisan ini bahaya. الفاتحة إلى روح صاحب المؤلف الإمام الحافظ النووي الدمشقي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحديث التاسع والعشرون, hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang berapa? 29 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang terkenal, juga di antara sahabat yang ahli dalam urusan halal dan haram. Itu sahabat siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau nanya sama Nabi, karena memang sahabat Nabi ini suka bertanya sama Rasulullah, tapi bertanya hal-hal yang manfaat, hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna untuk dunia dan akhiratnya. Ini sahabat Mu'adz bertanya sama Nabi, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni 'anil nar. Kabarkan kepada aku amalan yang bisa membuat aku masuk surga dan juga menjauhi aku dari api neraka. Di sahabat Mu'adz minta sama Nabi satu amalan yang langsung masuk surga, tanpa nyemplung dulu kemana? Ke neraka. Karena orang kalau mau masuk surga pasti ngelewatin dulu tuh yang namanya apa? Api neraka. Jadi api neraka itu bukan di belakangnya surga, bukan. Tapi api neraka itu ada di mana? Di depan surga. Ya, orang yang mau lewat, yang mau masuk ke surga pasti lewatin dulu tuh yang namanya neraka. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang besar, masih nanya sama Nabi amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga tanpa didahului untuk masuk ke dalam api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim. Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang besar, kata Rasulullah. Arti perkara yang enggak enteng, perkara yang yang luar biasa. Apa tadi pertanyaannya apa? Yaitu amalan yang bisa masuk surga tanpa didahului dengan
wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih, dan sesungguhnya itu amalan mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini kunci pertamanya. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan apapun. Nah, ini kunci pertama nih. Tauhid. Sembah Allah, jangan sampai sekali-kali menyekutukannya. Karena sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, sepanjang apapun tasbih kita, kalau bermasalah dalam urusan akidah, bermasalah dalam urusan tauhidnya, ya ada nilainya insya Allah. Habaan mansura, udah bagaikan debu yang berterbangan, gak ada hasilnya. Makanya yang pertama tuh yang harus kita kuatkan apa? Tauhid kepada Allah. Jangan sesekali mempersekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun nggak boleh kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kata Nabi, di antara zikiran yang mana untuk memperbaharui, menghangatkan iman kita ialah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Oh, kata Nabi itu, perbaharuilah iman kalian, arti hangatkan iman kita ini, selalu kita hangatkan dengan apa? Senantiasa memperbanyak baca la ilaha illallah. Karena kan kalau kita pahamin arti la ilaha illallah itu luar biasa. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, nggak ada kekuatan, nggak ada yang bisa memberi kita manfaat, nggak ada yang bisa memberi kita bahaya, nggak ada yang ngasih kita rezeki, nggak ada yang menghalang kita rezeki, nggak ada yang ngasih kita apalagi duit, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanam ini la ilaha illallah, maka iman kita bakalan selalu apa? Selalu hangat, selalu baru. Kadang-kadang kita baca la ilaha illallah ini kurang paham artinya, ya. Maksudnya kurang apa namanya? Pada penjabarannya banyak, luar biasa. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi yang menyembuhkan, yang memberi penyakit Allah, yang ngasih, yang mencegah Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma perantara doang. Ya, manusia ini lemah, perantara. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, kemudian yang kedua mendirikan sembahyang, salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian bayar zakat kalau punya duit. Zakat keluarin. Tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang nih puasa, kita berpuasa nggak ini? Malam puasa juga. Yang puasa ya, yang malam nggak usah puasa. Kembali nama Nabi kalau malam puasa juga nggak boleh. Puasa siang aja, jangan bikin ajaran baru. Wa tahujjul baita. Nah, kemudian yang seterusnya pergi haji, atau ini yang lebih terkenal dengan apa? Rukun Islam. Makanya kalau orang amalin rukun Islam, udah dia langsung masuk tuh dalam surga, nggak pakai lagi tuh nyebrang kemana? Ke Biarkan Islam, kalau kita ingat-ingat terus kita amalin, nah itu kunci surga. Sumagala, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terusin lagi. Tadi kan sahabat Mu'adz nanya, nah sekarang Nabi Muhammad menawarin, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Nabi, as-saumu junnatun,
Puasa itu diibaratkan seperti perisai. Tameng itu puasa tuh. Ini tameng dari apa? Tameng dari kita untuk berbuat dosa. Jadi dia menahan kita dari berbuat dosa, baik dosa yang kecil atau dosa yang besar. Hanya kan hasil dari hadis yang menjelaskan kullu amali ibnu Adam lahu illa saum. Ini semua amal manusia ini untuk dia. Artinya bisa jadi tebusan, bisa menebus dosa dia. Kalau dia punya sangkut paut sama orang nih, misalnya antum punya sangkut paut sama orang, kita kan punya sangkut paut sama orang nih. Nah, amal ibadah kita itu bisa diambil sama orang kita zolimin. Puasa kita, sholat, zakat, haji, zikir bisa diambil sama orang yang kita zolimin. Illa saum kata Nabi, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana azibih. Karena sungguhnya puasa itu untuk aku. Allah yang nabung sendiri itu amalan dia. Wa ana azibih, dan aku yang bakalan membalasnya. Nah, jadi pahala puasa doang yang nggak bisa diambil sama orang yang kita zolimin. Di antara penjelasan ulama yang paling bagus kayak gitu. Nah, ini kita bisa mendapatkan hasil dari hadis tadi, itu hasil dari kita yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Nah, kalau dia meninggalkan tidak makan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya orang puasa, dia mengamalkan tadi itu yang tiga, nggak makan, nggak minum, dan meninggalkan syahwatnya, maka mendapatkan tadi yang katakan Nabi Muhammad apa? Wa ana azibih, Allah yang langsung balas pahalanya. Jadi kalau orang puasanya ada yang kurang tiga ini, maka belum tentu Allah bakalan balas pahala untuk dia. Nggak makan, nggak minum, tapi syahwat masih jalan, nah masih diragukan tuh. Ya kan emang paling susah syahwat memang. Iya. Orang nggak makan, nggak minum bisa. Tapi kalau urusan syahwat, yang mudah, ya kan. Soalnya pada masih muda. Lain kalau orang udah tua udah nggak nafsu lagi perempuan kan. Masih muda, makanya di situ kita belajar. Di bulan Ramadan ini kita jadikan lembaga. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol syahwat kita. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara, dan sedekah itu bisa memadamkan, bisa menggugurkan segala kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah tuh. Ya, orang yang sedekah bisa memadamkan apa? Dosa, bisa menghapus dosa. Sedekah ini bisa menghapus dosa. Seperti air menghilangkan api. Ya, api kalau kena air bakalan apa? Hilang. Wa shalatur rajul fi jawfil lail. Dan juga sholatnya seseorang di tengah malam, atau yang lebih kenal sholat tahajud. Sholat di sholat tahajud Allah sendiri yang nawarin. Ketika kita tahajud nih, Allah yang nawarin. Kata Allah, hal min sa'ilin, ada enggak orang yang mau minta? Allah yang nawarin. Bagi siapa? Orang yang mau tahajud tuh. Allah nawarin, ada enggak yang punya hajat? Nanti aku kabulin, kata Allah. Ada enggak yang mau minta? Nanti aku kabulin. Ada yang mau minta ampun dosa? Aku bakalan ampun dosanya kapan? Nah, itu ketika sholat tahajud. Ketika sepertiga malam terakhir tuh. Nah, ketika kita sahur tuh. Makanya mumpung nih, sekarang kan pada sahur. Ini lagi masak nih kan, lama masaknya tuh. Kita sholat tahajud dulu.
Kalau tahajud daripada nonton apa namanya bola nggak ada ya. Kalau tahajud 2 rakaat. Kalau tahajud 2 rakaat tambahin witir 3 rakaat. Kalau tahajud mau 8 nggak apa-apa, tapi paling minimal 2 rakaat jangan ketinggalan. Soalnya tahajud 2 rakaat. Witir 3 rakaat. Atau kalau tadi sholat tarawih udah witir, witirnya jangan ganjil lagi. Ntar kalau ganjil lagi jadi apa? Jadi genap. Di witirnya 2 aja. Soalnya kan dia ikut witir tadi tuh di masjid biasanya kan ya. Bener nggak? Bener apa enggak nih? Berarti kan kalau ganjil ketemu ganjil jadi apa? Nah jadi genap itu bukan sholat witir. Sholat witir kan sholat kan ganjil. Itu kalau sholat witir. Jadi kita amalin deh mumpung bulan puasa tuh. Sumatala kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini menjelaskan keutamaan salat malam. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Maukah engkau aku tunjukkan pokok dari segala urusan?" Wa amudihi tiangnya, wa zirwati sanamihi dan juga puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab kata Mu'adz, iya mau ya Rasulullah. Qala rasul amri al-Islam. Kata Nabi Muhammad, pokok dari segala urusan ialah Islam, agama Islam. Wa amuduhu dan penopangnya ialah salat. Ya kalau sholat kagak, puasa rajin, ya bukan juga tuh. Ya, dua-duanya harus kita kerjakan, puasa juga, sholat juga. Kalau kan sholat tiang, penopang. Ya kalau tiangnya nggak ada, ambruk. Atau tiangnya ada, cuman semennya kurang, besinya kurang bagus, ya ambruk juga. Tapi sholat harus benar gitu, ukurnya, syaratnya, wudunya, airnya. Wadir ruwati sanamihi al-jihad, dan puncaknya ialah berjihad, membela agama Islam. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, ala ukhbiruka bima laki dzalika kullih. Maukah engkau ya Mu'adz, aku kasih tahu dengan sesuatu yang menjaga semuanya. Atau apa namanya, yang menjaga semuanya, dasar dari semuanya itu yang tadi disebutkan di atas tuh. Fakultu, maka aku berkata, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, kemudian Nabi Muhammad mengambil lisan Mu'adz, pegang tuh lidahnya Rasulullah. Wa qala kuffa alaika hada, jaga nih punya lisan. Ini tadi itu yang kita sebutin di atas, pahala-pahala tuh, rukun Islam, bisa masuk surga. Terus lagi tadi, apa namanya, sholat, jihad. Nah itu semuanya, yang menjaga dari semuanya itu, yang paling terpenting. Kufa alaika hada, kata Rasulullah. Nih jaga kita punya mulut. Artinya apa? Lisan dijaga. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Sesungguhnya kita ini memang kena hukuman. Apakah kita ini kena hukuman, kena sanksi dari pembicaraan lisan kita? Nanya sahabat Mu'adz, emang kita kena dosa ya Rasulullah lewat lisan kita? Sahabat Mu'adz nanya. Faqala thaqilatka ummuk. Nah kalau arti terjemahannya sakilatka ummuk ini semoga ibumu kehilangan kamu. Cuman arti di sini sakilatka ummuk, sadarlah wahai Mu'adz, perhatikan, tanabah. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang itu tersungkur ke dalam api neraka lewat wajahnya atau lewat hidungnya, kecuali itu semua dihasilkan dari lisan mereka. Berapa banyak orang yang nggak sadar, ya kan, dengan lisannya bisa keluar dari agama Islam. Bercanda, akhirnya bawa-bawa agama. Banyak kan? Jangan sampai kayak gitu.
Kalau bercanda bawa agama niatnya istihza bisa kufur. Kalau niatnya cuma bercanda doang dosa besar, fasik. Sekarang banyak nih orang pada nggak ngerti agama, bercanda-bercanda bawa agama, bahaya tuh, kasih tahu. Kalau dia ada istihza bisa kafir, murtad. Tapi kalau nggak ada istihza, dia cuma bercanda doang, hukumnya apa? Dosa besar, harus tobat. Makanya bahaya, lisan ini bahaya. Terus juga yang membatalkan pahala puasa, bohong, ya kan? Terus lagi apa? Domba, ya kan? Itu kan membatalkan pahala puasa. Puasanya mah nggak wajib qada lagi, cuman pahalanya hangus. Nah itu karena apa? Karena lisan. Makanya bahaya, lisan harus dijaga kata Nabi Muhammad. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin